disuruh tutup sama Satpol PP udah berapa? Wah, sering tiap malam. Tiap malam. Karena udah lewat jam. Iya, sedangkan kita istilahnya penghasilan belum banyak, tapi udah suruh tutup. Paling sedikit dapat berapa dalam? Kita pernah dapat 15.000 pernah satu malam. Pernah itu ngerasain namanya pendapatan cuma 15.000. Cukup apa? Meski kasus COVID menurun di Jawa dan Bali, namun tidak untuk di daerah lain. Alhasil, PPKM kembali diperpanjang. Lewat mana Pak kalau lewat sini? Ayo, peraturan. Mohon maaf Bu ya. Ya terus sekarang saya mau lewat gimana caranya? Saya mau kerja gimana? Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina kasih aja masuk. Jika sebelumnya kita melihat dan mendengar sejumlah protes langsung dari masyarakat kecil, rupanya ada yang lebih parah daripada itu. Ya, sebisa mungkin para pedagang kaki lima bertahan, enggan menyerah meski terseok menghadapi pandemi yang tak kunjung berakhir. Kalau bisa di stop lah PPKM, ya kasihan pedagang-pedagang kecil kayak kita kan. Kalau kita kan istilahnya ngambil makan dari sini tiap hari kan. Kalau kayak apa namanya, mungkin kalau kayak PNS, pegawai negeri kan dia udah punya bulanan, ya kan, udah gitu kan jam 9 aja kita diuprak-uprak kan, udah suruh tutup gitu kan, gitu. Ya ada kerenggangan lah dikit lah gitu. Ya. Namanya selama ini belum ada bantuan Pak? Bantuan tempo hari udah Dari sih. hampir 2 tahun ini ada berapa kali bantuan? Saya baru ngerasain sekali kapan gitu. Udah Apa, dari polsek kayak polsek dari polsek ini ya. Sumajaya kayaknya. Polsek Sumajaya. Kayaknya. Ada yang masih kucing-kucingan dengan razia petugas, dan ada pula yang terpaksa menutup warungnya sesuai batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga pendapatan mereka pun akhirnya rata-rata turun drastis, lebih dari 60%. Larangan terkait makan di tempat dan juga pembatasan jam operasional secara otomatis mengurangi jumlah daya beli yang bisa dibilang sangat tidak lazim. Oh banyak banget perbedaannya, turun drastis. Berapa persen? Ya adalah 60%-an. Oh sangat jauh drastis turunnya ya. Masalah omset jauh banget, sampai kadang untuk makan aja susah. Bantuan sekalipun nggak ada. Pernah sekali dari Satpol PP itu ya, cuman beras aja. Ya mana cukup kalau kita makan cuman beras ya Bang ya. Artinya ada penurunan pendapatan berarti ya? Sangat jauh. Berapa persen kira-kira? Ya hampir 75, 60. 75%. Untuk bertahan, mereka tak bisa mengandalkan bantuan pemerintah baik di daerah maupun pusat. Karena faktanya, perhatian tak kunjung mereka dapatkan setelah hampir 2 tahun negeri ini dibelenggu oleh virus. Udah ada sekali dari Bapak Polisi berupa sembako. Udah. Alhamdulillah yang saya sendiri belum dapat, yang katanya bansos 600 belum. Nah, cuman ada dari RT ada 2 kilo beras ada itu RT saya gitu. Tapi dari pemerintah alhamdulillah belum ada. Mirisnya, gali lubang tutup lubang menjadi jalan terbaik demi mencegah kibaran bendera putih. Rentenir. Mereka terpaksa mengandalkan modal pinjaman yang jika dihitung lumayan tinggi bunganya. Untuk apa? Menolak lapar. Menolak gulung tikar karena berdagang sudah dianggap sebagai modal hidup yang paling bisa diandalkan. Jadi mereka bertahan ini ada yang utang bank keliling. Cuma bank kelilingnya udah ngerti bahwa ini pandemi, memang walaupun bayarnya sedikit nunggak atau terlambat, bank kelilingnya nggak marah kok. Terus ada yang modal jual yang dia punya, dia jual buat modal lagi. Tetapi dagangannya diperkecil karena jangan sampai nanti karena itu kuliner takutnya busuk. Gitu. Jadi mereka bertahan dengan tadi ada utangan, dia utang pribadi, ada dia punya harta yang kira-kira aku jual, dia jual buat modal lagi. Kira-kira begitu. Jadi
Mereka bertahan ini ya memang step by step. Dia jangan sampai putus terus dia mau kemana. Enggak, alhamdulillah enggak. Kita masih bisa berusaha gimana caranya gitu kan. Walaupun modal cuman muter-muter di situ ya nggak apa-apa dah. Kita sih cari sampingan jualan lain ya, apa yang kebutuhan orangnya kita jual gitu kan. Sampai saya harus jual sabun-sabunan gitu. Keliling sana sini cari pembeli. Ya gimana caranya biar bertahan gitu kan. Waktu itu data itu udah diminta, tapi karena waktu itu filenya sudah habisin mintaannya, saya nanti harus minta file lagi nih sekarang untuk data yang selengkapnya. Tapi yang jelas jalan Jakarta Bogor ini yang sangat juga butuh perhatian. Itu memang ya semua sih butuh perhatian ya semua. Jadi jangan sampai ada tebang pilih. Itu. Kalau dari pemerintah Depok maupun pusat sudah ada perhatian, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Saya tetap alhamdulillah belum ada. Ini di sini kita bisa dibakar sama digoreng karena kadang-kadang kalau dibakar doang nggak mateng, jadi kadang kita goreng dulu baru kita bakar. Paling banyak orang suka yang goreng apa yang bakar? Kebanyakan bakar sih, cuman kalau yang udah tahu enak digoreng, mateng dia. Kadang-kadang dalamnya nggak mateng kan, itu yang bikin nggak enak. Udah 5 tahun? 5 tahun saya di sini. Kalau dari petugas nyuruh nutupnya gimana? Ya, ada yang baik, ada yang marah-marah juga. Saya dimaki-maki pun pernah. Gimana tuh? Karena lagi begini ya, ada orang bayar ya saya pentingin yang bayar dulu kan dibanding Satpol PP. Dia lagi ngomongnya, lo dengerin gua nggak lo anjing? Gitu loh, maksudnya, loh kok begitu bahasanya Pak? Bapak kan aparat gitu kan? Tapi ada yang baik juga. Ada yang baik banyak. Yang baik banyak kok. Kami juga sangat prihatin sekali dalam situasi yang kayak begini, tapi apa mau dikatakan ya inilah namanya, kalau saya bilang ini udah satu musibah yang tidak bisa dielakkan lagi. Tergantung ada masyarakat mengatakan ini dan itu ya silakan saja, itu kan hak dia bicara aja, artinya mengutarakan isi hatinya dia kan atau unek-uneknya dia terhadap pemerintah barangkali. Nah kalau saya di sini memang dari dulu PKL kita ini harusnya kan UKM-nya ini harus diperhatikan lah dari pemerintah, UKM-nya itu loh, atau paling tidak pemerintah Kota Depok itu memperhatikan rakyat kecil yang pada waktu pilkada juga saya sudah sampaikan itu. Jadi mudah-mudahan juga PKL saya ini saya tetap pertahankan sampai titik darah penghabisan dan tidak ada lagi kata-kata menyerah atau mengirimkan bendera putih. Itu bukan bendera saya, itu bukan negara Indonesia. Bendera saya merah putih, tetap NKRI saya. Artinya kita ini manusia tidak boleh menyerah begitu saja. Perjuangkan semaksimal mungkin. Sampai di mana cobaan yang Maha Kuasa ini pasti akan berakhir. Hanya kita perlu kesabaran. Sabar, tawakal menurut agama masing-masing. Kan kita agama macam-macam, agama di Indonesia ini yang menurut ya Tuhan, ya keperintah Tuhan masing-masing. Agama masing-masing. Jadi saya cuma minta kepada PKL saya, satu, tidak boleh menyerah. Laksanakan, belum itu boleh utang bank keliling juga nggak apa-apa. Yang penting bisa bayar, bisa nyicil. Nah, memang sekarang kendalanya juga
repot ke anak-anak sekolah juga pakai biaya kan, apalagi yang maaf yang rumahnya ngontrak. Nah ini sangat-sangat terasa sekali dia. Tetapi dia juga tidak pernah teriak-teriak minta pemerintah harus begini enggak. Apa yang kita sampaikan nanti itu mereka juga udah memahami itu kok. Jadi saya juga terus terang sebagai ketua DPD Kota Depok ini yang sudah sekian tahun saya pimpin, ada berjalan kurang lebih 6 tahun. Nah, jadi saya nggak panjang lebar, saya tidak akan menyalahkan satu sama lain untuk pemerintah Indonesia. Saya hanya berharap pemerintah baik tingkat pusat mau sampai ke bawah daerah, perhatikanlah pedagang kecil atau rakyat kecil yang sedang menderita gara-gara pandemi ini. Pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Covid ini habis di Indonesia, dan juga meminta kepada pemerintah tolonglah perhatikan kami yang kecil ini ya. Ini maaf nih Mas, ini yang dapat itu bansos itu maaf orang yang belum begitu membutuhkan kebanyakan gitu. Seharusnya maaf ya kami yang pedagang beginilah kan, yang cari pagi habis sore, cari pagi habis sore gitu kan. Tapi ya kita nggak bisa lah, memang peraturannya begitu. Sekarang bukan lagi bicara laba, tapi juga solusi agar hutang bisa terbayar dan kebutuhan rumah stabil terpenuhi.